Pada akhir tahun 2021, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mencatat 1/3 atau 31% dari kecelakaan kapal sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi pada kapal penangkap ikan. Menurut KNKT, kebanyakan dari kecelakaan ini hampir selalu menimbulkan korban tewas. Secara matematis, ada sekitar 100 orang per tahun yang meninggal dalam kecelakaan kapal perikanan. Dan jika diakumulasikan, jumlahnya mencapai 342 korban meninggal dan hilang dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Salah satu penyebab banyaknya korban jiwa dalam kecelakaan kapal ikan adalah kurangnya alat keselamatan diri di atas kapal, atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi, kalau kita jalan-jalan ke kapal ikan, seringkali kita menemukan kapal ikan yang tidak dilengkapi alat keselamatan diri. Loh, kok bisa ya? Padahal, perlengkapan ini sangat penting untuk menunjang keselamatan jiwa para nelayan di atas kapal perikanan. Usut punya usut, memang belum ada peraturan internasional yang mengatur tentang alat keselamatan diri di atas kapal perikanan. Menurut Organisasi Maritim Internasional atau IMO, perbedaan desain dan pengoperasian masing-masing kapal perikanan menjadi hambatan terbesar dalam penciptaan dasar hukum kapal perikanan di dunia internasional. Secara singkat, semua kapal ikan wajib memiliki SKKP atau Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. Sertifikat tersebut pada dasarnya menjamin bahwa suatu kapal aman untuk dioperasikan atau aman untuk berangkat berlayar. Dalam panduan pembaruan SKKP disebutkan bahwa kapal perikanan memiliki perlengkapan keselamatan jiwa, yaitu life raft, life buoy, life jacket, dan isyarat mara bahaya. Nah, kawan semua, mengingat pentingnya alat keselamatan diri yang dicantumkan tadi, mari kita bahas alat-alat tersebut satu persatu. Life jacket. Life jacket adalah sebuah rompi atau jaket yang bisa memberikan daya apung kepada pemakainya sehingga tidak tenggelam ketika berada di air. Life jacket yang baik harus bisa digunakan secara cepat, yaitu kurang dari waktu 1 menit. Selain memiliki daya apung, life jacket juga tidak boleh terlepas dari penggunanya jika digunakan untuk melompat ke air dari ketinggian maksimal 5 meter. Secara umum terdapat 2 jenis life jacket, yaitu tipe rigid dan tipe inflatable. Tipe rigid adalah life jacket keras dan sudah memiliki bentuk. Cara menggunakannya adalah dengan memasangkan gesper ataupun mengikat tali di bagian depan atau bagian belakang seperti yang diperlihatkan pada contoh video berikut ini. Sedangkan life jacket tipe inflatable adalah life jacket yang bentuk awalnya tipis dan dapat mengembang secara otomatis atau secara manual menggunakan suatu mekanisme tertentu. Pada contoh video berikut ini, life jacket tipe inflatable dikembangkan dengan cara menarik tuas yang terdapat di bagian bawah life jacket. Dan apabila life jacket kurang mengembang, udara di dalam life jacket dapat ditambah dengan cara meniup melalui pipa yang terdapat di samping life jacket. Baik tipe rigid ataupun tipe inflatable memiliki lampu yang dapat dinyalakan secara manual atau menyala secara otomatis ketika berada di dalam air. Lampu ini dapat bertahan selama jangka waktu 8 jam atau lebih. Berdasarkan aturan SOLAS di tahun 2010, semua life jacket harus dilengkapi dengan body line untuk menghubungkan antara suatu life jacket dengan life jacket yang lain. Life jacket juga harus dilengkapi dengan lifting loop untuk memudahkan pengangkatan oleh tim penyelamat. Life raft. Life raft adalah sebuah perahu karet kecil yang dapat mengembang dalam keadaan darurat di atas kapal. Untuk memudahkan pengoperasian dan penyimpanan dari life raft itu sendiri, life raft biasanya terdapat di dalam sebuah wadah putih yang berbentuk kapsul. Pada keadaan darurat, life raft dapat mengembang secara otomatis tanpa harus dioperasikan secara manual. Hal itu memungkinkan dengan adanya bagian Hydrostatic Release Unit atau HRU yang mengembangkan life raft ketika life raft tenggelam di dalam air.
Sedangkan apabila harus dioperasikan secara manual, pertama kita harus mengikat tali painter ke titik yang kuat di atas kapal. Setelah itu, lashing yang digunakan untuk mengamankan kapsul life raft dilepas, dan life raft dilempar ke arah laut. Setelah life raft berada di atas air, kita tarik tali painter yang terhubung dengan life raft untuk mengembangkan life raft. Life raft diperkirakan dapat mengembang secara sempurna dalam waktu 60 detik. Life raft juga dilengkapi oleh jangkar untuk menjaga kestabilan dari life raft itu sendiri. Setelah mengembang sempurna, kita dapat menarik life raft untuk kita naiki. Lampu dari life raft secara otomatis menyala ketika life raft tersebut mengembang dan dapat dimatikan saat tidak diperlukan. Ketika semua orang sudah menaiki life raft, tali painter yang terhubung dengan kapal dapat dipotong. Dan dalam keadaan kapal tenggelam, penumpang dari life raft harus segera menghindari kapal yang tenggelam untuk terhindar dari gaya pusaran kapal. Life ring atau life buoy. Life ring adalah peralatan keselamatan berbentuk lingkaran yang digunakan untuk memberikan daya apung kepada seseorang yang berada di atas air. Life ring harus berada di atas kapal dan harus berada di tempat di mana semua orang dapat menggunakannya dengan segera untuk diberikan kepada orang yang tercebur ke air. Jadi tidak boleh disimpan di dalam kamar, atau di bawah kursi, atau di suatu tempat yang tersembunyi. Life ring dilengkapi dengan tali untuk ditarik ke arah kapal. Yang harus diperhatikan adalah saat life ring sudah dilempar ke arah korban, mintalah korban untuk mengunci kedua tangannya pada life ring tersebut, kemudian life ring dapat ditarik ke arah kapal. Isyarat mara bahaya. Isyarat mara bahaya diberikan untuk memberi tanda pada kapal atau regu penyelamat lain tentang posisi kita berada. Tanda-tanda tersebut dihasilkan oleh peralatan yang disebut pyrotechnic. Di atas kapal, terdapat beberapa pyrotechnic yang dapat digunakan. Di antaranya adalah rocket parachute flare, red hand flare, dan buoyant smoke signal. Nah, demikian kawan semua berbagai alat keselamatan diri yang terdapat di atas kapal perikanan. Semoga dengan menonton video ini, kawan semua menjadi sadar betapa pentingnya keselamatan jiwa di atas kapal perikanan. Ingat, keselamatan diri kita di atas kapal ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita yang menjaga keselamatan diri, siapa lagi? Mari kita jaga keselamatan diri kita semua. Alat keselamatan aman, nelayan aman, semua senang.